Bincang pendengar berkaitan dengan satu tema di kesempatan kali ini mengenai bagaimana kualitas udara di daerah istimewa Yogyakarta, khususnya juga di tengah musim kemarau seperti saat ini. Pendengar, pada saatnya nanti kami juga akan berikan kesempatan kepada Anda bisa ikut berinteraksi langsung dalam perbincangan kami di Dialog Tangga Bencana sore hari ini bersama dengan para narasumber kami yang terhubung melalui link Zoom meeting RRI Yogyakarta. Saya sapa dulu narasumber-narasumber kami yang sudah terhubung bersama kami di link Zoom meeting RRI Yogyakarta. Yang pertama ada Bapak Hendra Michael Akwan, SSI MFV MGMT. Beliau ini adalah dosen Program Studi Pendidikan Biologi Universitas Sanata Dharma Yogyakarta, sekaligus juga Kepala Pusat Studi Lingkungan Universitas Sanata Dharma Yogyakarta. Selamat sore Pak Hendra, kabar baik? Sore, kabar baik. Iya, terima kasih sekali nih Pak Hendra di sela-sela aktivitas ini menyediakan waktu untuk RRI Programa 1 di kesempatan sore hari ini. Matur nuwun Pak Hendra. Bisa. Iya, dan juga sudah bersama kami Dr. Randa Epipana Kristiani MM. Beliau ini Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Sleman. Selamat sore Bu Epi, bisa mendengarkan suara saya dari Studio Pro 1 Bu Epi? Selamat sore Mbak Prima. Terima kasih sekali Bu Epi sudah menyediakan waktu di kesempatan sore hari ini juga berbincang-bincang terkait dengan menjaga kualitas udara di tengah musim kemarau. Pendengar bisa bergabung bersama dengan Bu Epi dan juga Pak Hendra melalui telepon, WhatsApp dan juga nanti Anda bisa bergabung dalam perbincangan kami pada saatnya nanti kami akan berikan kesempatan. Sebelum saya ke Pak Hendra untuk tahu bagaimana analisisnya sebenarnya apa yang juga mempengaruhi terkait dengan kualitas udara, saya ke Bu Epi dulu ini. Bu Epi, kita ingin tahu ini wilayah Kabupaten Sleman yang kalau kita boleh bilang ini kan cukup padat begitu Bu, terutama untuk jam-jam tertentu ketika kemudian juga banyak aktivitas yang dilakukan masyarakat di sekitar Kabupaten Sleman ini untuk juga beraktivitas di luar rumah. Bagaimana kemudian kualitas udara yang juga masuk dalam pemantauan di Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Sleman ini Bu sampai dengan saat ini? Silakan Bu Epi. Iya, baik Mbak Prima. Jadi berdasarkan pengujian kualitas udara dengan passive sampler pada sektor transportasi, kemudian industri, pemukiman, dan perkotaan. Nah, indeks kualitas udara di Kabupaten Sleman ini masih masuk kategori baik. Ya, karena target kita kan angkanya hasil pengujian itu 86,66. Tapi capaiannya itu 89,51. Walaupun kita tahu sekarang itu akhir-akhir ini kan banyak orang yang melakukan pembakaran terhadap sampah. Tapi faktanya dari hasil pengujian dengan passive sampler itu masih masuk kategori baik. Karena selama ini kami belum punya belum pernah melakukan atau mendapatkan data pengujian dengan pengujian kualitas udara yang secara aktif. Jadi yang kami miliki, yang dapat kami laporkan pada kesempatan ini adalah hasil pengujian dengan passive sampler. Itu Mbak Prima. Baik. Nah, Ibu, meskipun memang tadi disampaikan sempat disinggung ini ada fenomena ketika kemudian masyarakat ini juga lebih banyak melakukan budaya membakar sampah begitu setelah memang di beberapa lokasi ini juga darurat sampah begitu Bu Epi. Tapi ternyata Ya. memang kandungannya ini masih bisa terjaga dengan baik kualitasnya. Nah, mengantisipasi dengan kondisi ini Bu Epi karena kan kemudian juga biasanya kebiasaan-kebiasaan masyarakat ini yang kemudian juga memicu terjadinya kondisi polusi begitu. Nah, bagaimana kemudian juga edukasi yang dilakukan ke masyarakat terkait dengan hal ini, Bu Epi? Ya, kami memang ya di Kabupaten Sleman sendiri setelah Bapak Gubernur
memerintahkan bahwa sekarang desentralisasi pengelolaan sampah kan dikembalikan ke kabupaten atau kota. Ya. Ini ya kami punya kebijakan. Yang pertama ini berkaitan dengan sarana yang sekarang kami miliki. Kami kan sudah tidak punya TPA lagi karena TPA Piungan sudah ditutup. Oleh karena itu Kabupaten Sleman kemarin memilih mengelola sampah itu dengan TPST. Kita mempunyai 2 TPST saat ini, sampai saat ini TPST di Taman Martani dan TPST di Minggir. Nah, kedua tempat ini ternyata tidak bisa atau belum secara optimal bisa mengelola sampah organik. Oleh karena itu, ini Ibu Bupati mengeluarkan surat edaran Bupati yang mengajak gerakan pilah sampah dari rumah. Jadi setiap keluarga, setiap rumah tangga ini diwajibkan untuk memilah sampahnya. Sampah organik diselesaikan dengan cara dibuang di jugangan, kalau orang Jawa bilang jugangan, atau dibuat kompos dengan komposter, dibuat kompos dengan ember, apa namanya, mohon maaf, pupuk cair dengan ember tumpuk, kemudian mau menggunakan losida atau dibuat ekoenzim, monggo silahkan. Atau dengan lubang biopori bagi perumahan-perumahan yang sudah tidak begitu luas halamannya, itu bisa menggunakan lubang biopori untuk mengolah sampah organik. Nah, sampah organik selesaikan dengan cara itu. Nah, sementara sampah anorganik ini bisa dikumpulkan, terutama yang laku jual ini dikumpulkan, kita tinggal nunggu tukang rongsok lewat, kita jual, sudah ada harganya. Walaupun jangan diharapkan harganya akan tinggi, enggak. Yang penting sampah tidak menumpuk. Atau sampah itu dibawa ke bank sampah, sehingga organik dan anorganik selesai. Tinggal residunya yang ini bisa diolah di TPST kami. Jadi, ya kami punya kebijakan rumah tangga harus mulai memilah sampah. Itu Mbak Prima. Baik, ada satu kebijakan yang dilakukan untuk juga mengurangi kegiatan membakar sampah ini tadi ya Bu Evi. Ya, betul. Baik, Bu Evi, saya beralih ke Pak Hendra ini. Pak Hendra berkaitan dengan beberapa fakta yang tadi juga sudah disampaikan. Meskipun di Kabupaten Sleman ini kondisinya relatif cukup baik begitu, tapi bagaimana sebenarnya kualitas udara itu juga dipengaruhi oleh lingkungan ini, Pak Hendra? Seperti apa ini? Silakan Pak Hendra. Ya, baik, karena terkait dengan kondisi cuaca saat ini ya. Kualitas udara banyak faktor yang kontribusi. Pak Hendra, mohon maaf Pak Hendra, suaranya kami Ya. tangkap terputus-putus Pak Hendra. Apakah Oh ya, ketika Nyun Sewu, headsetnya mungkin bisa dicopot Pak, biar langsung berbincang oh ya. melalui device-nya Pak. Mohon izin Pak. Apakah sudah terdengar? Nah, ini jelas banget Pak. Silakan Pak Hendra. Oh ya, baik. Ya, ketika kita berbicara mengenai kualitas udara, maka akan ada 2 faktor, yaitu alam dan manusia. Kalau tadi yang sudah disinggung Ibu Kepala Dinas terkait dengan faktor manusia, pembakaran sampah, kemudian beberapa sumber dari pabrik, kemudian konstruksi, pemakaian bahan bakar fosil di kendaraan, itu dari faktor manusia. Kemudian dari faktor alam, tentu dengan kondisi kering seperti ini, tanah yang tidak beraspal, kemudian tertiup angin, itu akan menjadi salah satu sumber menurunnya kualitas udara. Bahkan bakaran sate pun itu sebagai sumber pencemaran udara, Mbak. Ya. Dan ini adalah faktor-faktor yang kalau kita lihat ada di sekitar kita sehari-hari. Dan kondisi ini semakin diperparah dengan adanya kondisi kering saat ini. Karena beberapa parameter kualitas udara seperti yang fisik, seperti partikulat PM2,5 itu yang tersuspensi di udara, itu akan sangat mudah sekali terbawa angin dan terdistribusi ke area yang lebih luas. Begitu, Pak. Baik, jadi memang ada beberapa faktornya begitu Pak ya. Nah Pak,
dengan kondisi seperti saat ini yang kemudian juga sebenarnya kalau untuk daerah istimewa Yogyakarta khususnya Sleman ini yang mungkin kalau kita lihat ini lebih padat kondisinya dibandingkan wilayah-wilayah lain ini masih terjaga dengan baik. Tapi sebenarnya kondisi-kondisi seperti ini apakah kemudian juga diprediksi dengan tadi disampaikan bahwa ada juga polusi udara ini bahkan dari asap bakaran sate ini juga terpengaruh begitu. Nah, apakah kemudian juga kondisi polusi ini juga bisa terpengaruh dengan perilaku masyarakat, khususnya juga kalau kita lihat ini akan terjadi beberapa tahun kemudian. Seperti apa ini Pak prediksinya ini, Pak Hendra? Ya, dengan semakin meningkatnya hunian, Mhm. tentu mobilitasnya, kalau saya melihat di Sleman itu sebaran paling mudah itu adalah sebaran tempat bekerja, kemudian sebaran kampus itu sangat sangat tinggi gitu ya, sangat banyak distribusinya, cukup padat. Sehingga ini akan mengakibatkan mobilitas orang dari menggerakkan penduduk dari satu tempat ke tempat yang lain menuju ke Sleman untuk baik itu untuk kegiatan apapun itu. Salah satu contoh sumber polutannya adalah dari penggunaan kendaraan yang berdampak pada meningkatnya gas buang. Nah, gas buang itu kalau kita kaitkan dengan kualitas udara, maka akan banyak sekali parameternya, baik fisik maupun di parameter kimianya. Nah, terkait dengan parameter fisik yang sering menjadi sorotan itu adalah PM2,5. Karena ini ukuran yang sangat-sangat kecil. Jadi bayangkan selai rambut dibagi 28-30. Itu adalah ukuran partikel yang sangat kecil dan bisa masuk ke dalam alveolus paru-paru. Dan ini akan berdampak kepada kesehatan. Nah, terkait dengan prediksi ke depan, tentu bila pergerakan masyarakat ini tidak difasilitasi dengan gaya hidup yang ramah lingkungan atau mungkin difasilitasi dengan kendaraan-kendaraan yang ramah lingkungan, tentu PM2,5 ini ke depannya akan sangat-sangat tinggi, Mbak Prim. Baik. Jadi sekali lagi bagaimana kemudian perilaku masyarakat ini khususnya untuk juga menjaga kualitas dari polusi udara ini tadi ya Pak Hendra. Baik. Pak Hendra dan juga Bu Epi, ini saatnya saya buka kesempatan pendengar bisa ikut berinteraksi langsung melalui perbincangan kami di Dialog Tangga Bencana sore hari ini melalui telepon 5803333, WhatsApp bisa Anda kirimkan di 081127119111. Kita masih berbincang-bincang terkait dengan menjaga kualitas udara di tengah musim kemarau seperti saat ini. Saya sapa dulu ini Pak Hendra dan juga Bu Epi, ada Mas Dani yang ada di Condong Catur. Kualitas udara sepertinya semakin lama semakin mengkhawatirkan ya, karena banyaknya kendaraan bermotor dan juga pembakaran sampah di banyak tempat. Apakah memang karena rendahnya kesadaran masyarakat ya, sehingga pembakaran sampah ini tidak bisa dihindari? Baik, nanti akan ditanggapi oleh Bu Epi. Saya ke WhatsApp selanjutnya ini ada Pak Kardi di Banguntapan. Sebenarnya apakah kualitas udara juga dipengaruhi dengan polusi asap dari kendaraan yang sudah tua ya? Apakah perlu juga ada kebijakan pembatasan tahun kendaraan ini beroperasi? Mohon tanggapannya. Baik, Pak Kardi di Banguntapan nanti ditanggapi oleh Pak Hendra. Bu Epi, monggo bisa menanggapi dulu untuk Mas Dani di Condong Catur ini Bu. Bagaimana supaya masyarakat ini juga tersadar begitu? Apakah memang rendah kesadarannya sehingga kemudian terjadi kegiatan pembakaran sampah ini? Monggo Bu Epi. Ya, ya sekarang mungkin ya karena apa namanya TPA Piungan ditutup lalu Ya. kita kan sama-sama bingung gimana nih sampah kok nggak diambil oleh apa namanya penggerobak atau jasa pengangkut swasta atau tidak diambil oleh UPTD kami, UPTD pengelolaan sampah. Nah ini lalu masyarakat, mau kita apakan nih? Mereka kan nggak mau apa namanya belum banyak ternyata orang yang mau memilah sampah. Padahal itu adalah suatu yang kegiatan yang sangat mudah saja, tergantung kita mau atau males saja. Itu. Jadi kalau misalnya mereka kan maunya sampah ini cepat lenyap agar tidak menimbulkan bau. Sehingga memang ya saya saja dari pemantauan berapa banyak sebetulnya masyarakat yang sudah melaksanakan surat edaran bupati, yaitu masih sampai saat ini masih sangat sedikit deh. Antara 20-25% masyarakat yang melakukan pemilahan sampah. Kebanyakan yang ya, mereka belum banyak yang mau secara sadar untuk memilah sampah. Padahal itu adalah hal yang sangat mudah. Nah, ini kami memang
Lalu apa yang kami lakukan? Ya kami sekarang berupaya nih lewat cara apapun, mau arisan ibu-ibu, mau kegiatan PKK, mau lewat sekolah, mau lewat apapun, kita berupaya masuk ke situ. Kita mendampingi masyarakat, mengajak masyarakat, mengedukasi masyarakat, bagaimana sih kita mengelola sampah organik itu, mengelola sampah secara umum. Dengan cara memilah, karena dengan dipilah itu kita akan lebih mudah untuk mengelola selanjutnya. Kalau tidak dipilah, sulit. Sampah kalau dibakar yang sekarang sampah yang ada itu kebanyakan adalah sampah organik dan anorganik jadi satu. Kalau dibakar, iya namanya basah dan kering ya. Ya, Sampah organik itu kebanyakan basah, sampah anorganik itu kering. Kalau dibakar kan terjadi pembakaran yang tidak sempurna. Woi, ini tambah banyak nanti apa namanya masalah lingkungan yang kita hadapi. Tapi itulah yang terjadi. Ya oleh karena itu ya melalui kesempatan ini ya kalau masyarakat banyak yang mendengarkan siaran sore ini, ayolah kita sekarang karena ini masalah kita bersama ya kita semua bergerak atau semangat untuk mengatasi sama-sama dengan memilah sampah. Karena dengan memilah sampah itu lingkungan akan terjaga, kita juga akan lebih mudah mengelola sampah itu. Saya kira komentar saya itu Mbak Prima. baik. Begitu Mas Dani di Condong Catur, Pak Kari di Banguntapan ini Pak Hendra. Apakah memang perlu ada kebijakan pembatasan untuk kendaraan beroperasi ini? Apakah memang kualitas udara ini juga dipengaruhi dengan polusi asap dari kendaraan yang sudah tua ini? Silakan Pak Hendra. Ya, baik. Terima kasih pertanyaan yang menarik. Memang eh, kendaraan usia kendaraan ini memang harus dibatasi ya karena teknologi kendaraan yang lama tentu kemampuan efisiensi proses pembakarannya akan semakin rendah sehingga memang perlu ada kebijakan untuk scrapping kendaraan-kendaraan yang usianya tua. Tentu ini perlu kajian mendalam karena ya kita tidak ingin dengan adanya kebijakan tersebut akan berdampak kepada kestabilan ekonomi. Seperti mengajak kepada apa yang dilakukan oleh Singapura dalam pembatasan kendaraan di sana, memang kebijakannya sangat ketat terkait dengan umur kendaraan. Semakin tua kendaraan, maka pajaknya akan semakin tinggi. Nah, pajak ini kemudian yang digunakan untuk rehabilitasi atau perbaikan lingkungan. Kemudian tidak hanya dari kalau kita berbicara tentang kendaraan ya, tidak hanya dari usia kendaraan, tapi perilaku kita dalam mengemudi juga. Ya, semakin kita mengemudi dengan baik, dengan sabar, dengan nyebutnya eco driving gitu ya, maka proses pembakarannya itu akan berjalan dengan efisien, ya tidak ada emisinya semakin rendah. Kemudian pemilihan kualitas bahan bakar. Nah, tentu dengan kendaraan yang baru, mesin yang baru, harapannya adalah memilih kualitas bahan bakar yang baik. Di beberapa bahan bakar itu memiliki kandungan ya terkait dengan sulfur. Ya, misalkan adalah bahan bakar solar ya. Kita masih banyak beredar solar yang memiliki kandungan sulfur itu 500 ppm. Padahal berdasarkan standar kualitas udara yang baik seharusnya adalah maksimal adalah 50 ppm. Dan ini ya sepertinya sudah ada jenis solar baru yang diperkenalkan ke masyarakat dan memiliki kandungan sulfur yang rendah. Nah, harapannya kualitas bahan bakar dengan kandungan sulfur yang rendah ini banyak kemudian digunakan oleh masyarakat untuk menurunkan risiko emisi PM2,5 ke udara. Begitu Mbak Prim. Baik. Begitu untuk Pak Kardi yang ada di Banguntapan, ini ada satu WhatsApp terakhir ini Bu Epi dan juga Pak Hendra, ini dari Pak Tugiman yang ada di Sleman ini.
berkaitan juga dengan kebijakan terkait dengan supaya menjaga kualitas udara tetap baik di beberapa wilayah, baik di kabupaten ataupun kota. Apakah perlu juga diberlakukan untuk ruang hijau yang kemudian juga menjadi konsentrasi dari masyarakat yang ada di kabupaten kota? Mohon tanggapan dari kedua narasumber. Terima kasih Pak Tugiman yang ada di Sleman ini. Ruang terbuka hijau ini ya sebagai salah satu juga paru-paru kota begitu. Matur nuwun Pak Tugiman yang ada di Sleman. Bu Epi monggo ditanggapi terlebih dahulu ini di Kabupaten Sleman ini sebagai upaya juga untuk paru-paru kota begitu Bu dengan tanaman atau ruang terbuka hijau ini. Monggo Bu Epi. Iya, jadi ya kami setuju ya, karena memang tanaman ini adalah ya bisa berfungsi untuk menyerap polutan ya. Jadi kami di Kabupaten Sleman ini ya kami tetap menyediakan ruang terbuka hijau karena itu juga merupakan amanat dari apa ya, Peraturan Menteri Dalam Negeri. Di situ dikatakan bahwa kewajiban setiap daerah itu menyediakan ruang terbuka hijau. Ruang terbuka hijau itu dibagi dua, ruang terbuka hijau privat dan ruang terbuka hijau publik. Nah, kami pemerintah ini bagaimana harus mengawal tersedianya ruang terbuka hijau publik ini yang besarnya adalah 20% dari luas wilayah perkotaan. Nah, kami sekarang di beberapa tempat ini membangun taman yang di situ juga dilengkapi dengan pohon-pohonan, kemudian di sepanjang jalan ini kami juga tanami pohon-pohonan, kemudian kami juga mendorong nih kalurahan ini kalau bisa menyediakan ruang terbuka yang selain berfungsi memang untuk menanam tanaman ini juga berfungsi sebagai tempat sosial, kita bertemu dengan berbagai pihak di situ. Ini karena sangat dibutuhkan. Kemudian kami juga dibantu oleh kampus-kampus seperti UGM punya di Fakultas Biologi, Fakultas Kehutanan punya hutan kok jadi saya lupa. Ada hutan kecil-kecil di situ yang juga ditanami pohon-pohonan ini juga, dan kami juga pemerintah ini mengajak masyarakat untuk giat menanam karena tanaman ini sangat banyak fungsinya. Selain menyerap polutan juga hanya tanamanlah yang bisa menyediakan oksigen yang harusnya kita hirup. Oleh karena itu kami membagikan tanaman bagi suatu wilayah yang berkeinginan untuk menanam pohon di wilayahnya untuk menambah ruang terbuka hijau itu. Silakan mengajukan surat saja atas nama kelurahan, atas nama padukuan, tanaman apa yang mau ditanam, bisa tanaman buah, bisa tanaman konservasi, atau apapun nanti kami akan bantu. Kalau kami lihat memang lokasi itu layak diberi bantuan. Saya kira itu, Mbak Prima. Baik. Pak Hendra ini menanam pohon sebagai salah satu ruang terbuka hijau sebenarnya yang cukup efektif ini Pak untuk juga kualitas menyerap karbon dioksida dari hasil pembuangan kendaraan ini yang cukup baik ini Pak. Seperti apa ini Pak tanaman-tanaman yang kemudian juga sebenarnya ini perlu dikembangkan oleh warga masyarakat di daerah istimewa Yogyakarta. Silakan Pak Hendra. Iya, terima kasih Mbak. Memang terkait dengan ruang terbuka hijau ini menjadi isu yang sangat menarik ya. Tidak hanya berbicara dari jenis tanamannya saja, tapi terkait dengan luasan tempat menanam. Kalau kita melihat di area Sleman, kalau tidak salah dari datanya Dinas Lingkungan Hidup, mungkin nanti Ibu Kepala Dinas bisa mengoreksi, data yang saya miliki adalah kita baru memiliki 9% dari 20% target. Jadi kita masih punya gap 11% target ruang terbuka hijau, dan ini memang kalau kita melihat dengan harga tanah di Sleman yang sangat mahal untuk pemenuhan 11% itu merupakan investasi yang saya rasa investasi jangka panjang yang perlu dipikirkan oleh pemerintah. Karena kalau kita berbicara tentang efisiensi dan efektivitas perbaikan kualitas udara, kalau itu hanya dilakukan di
level masyarakat mungkin tidak bisa maksimal. Jadi menurut saya sebaiknya ada satu lahan yang memang didedikasikan memang untuk ruang terbuka hijau, dan itu memang spesies-spesies yang ditanam di sana adalah yang bisa membantu penyerapan perbaikan kualitas udara. Contohnya seperti apa namanya ki hujan gitu ya. Ini adalah salah satu contoh tanaman. Kemudian kita bisa menggunakan bambu. Bambu juga bisa salah satu contoh bisa digunakan untuk perbaikan kualitas udara, perbaikan kualitas tanah. Dan ini adalah kalau dilakukan di lokasi perumahan masyarakat yang ya kita lihat hampir tidak bisa memiliki lahan untuk menanam pohon, maka akan menjadi sulit ketika kita berbicara pohon. Perlu area yang minimal adalah 1 hektar gitu. Dan ini adalah apa mungkin pemerintah bekerja sama dengan CSR atau ada dana ada lahan yang milik Sultan Grand atau area mana yang bisa digunakan, ini akan menjadi opsi-opsi yang menarik untuk RTH di Sleman gitu. Baik, catatan pentingnya ini tidak hanya kemudian tanaman yang dibudidayakan, tapi bagaimana luasannya juga ini perlu Luasan betul. baik perhatian begitu. Baik, Pak Hendra, Bu Epi tidak terasa 55 menit lepas dari jam 16 sore, tapi saya ingin ada beberapa catatan penting ini, 2 menit ini dari Pak Hendra dulu, nanti pamungkasnya ke Bu Epi ini. Silakan Pak Hendra. Ya, terkait dengan kualitas udara, maka kita catatan saya adalah kita perlu memperbaiki gaya hidup kita dalam apapun itu. Misalkan apa yang tadi disampaikan dalam bertransportasi, maka kita perlu bertransportasi secara bijak supaya bahan bakar yang kita gunakan itu kita pertanggungjawabkan sehingga emisi yang kita hasilkan semakin rendah. Kemudian terkait dengan pengolahan sampah, maka kita perlu bijak mengolah sampah untuk tidak membakar sampah, khususnya ketika selama musim kemarau ini, untuk apa namanya menjaga kualitas udara yang kita hirup bersama ini tetap baik. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Hendra. Bu Epi, menutup perbincangan kita ini, pamungkasnya silakan Bu Epi. Ya, jadi saya setuju apa yang dikatakan Pak Indra. Artinya memang gaya hidup masyarakat itu memang ternyata sangat mempengaruhi kondisi lingkungan ya. Jadi dan ada yang belum saya sampaikan pada kesempatan ini. Jadi Kabupaten Sleman itu setiap tahun kami mengadakan uji emisi untuk kendaraan roda 4. Baik itu kendaraan pemerintah plat merah maksudnya, dan kendaraan yang lewat di Sleman. Jadi biasanya kami melakukan pengujian yang sudah kita lakukan adalah di lapangan Dengung. Ini jadi kemarin belum lama ini kami melakukan pengujian terhadap 708 kendaraan. 50% itu memenuhi baku mutu. Jadi ternyata masih banyak yang tidak memenuhi baku mutu. Padahal uji emisi ini kan karena baik atau tidaknya tergantung bagaimana kita memelihara karburator. Karburator merupakan servis yang paling murah, paling gampang kayaknya. Jadi ya kita mengharap agar masyarakat tidak hanya bisa membeli kendaraan bermotor saja, tetapi juga memelihara. Karena dengan memelihara ini kita akan menyebabkan emisi yang keluar dari kendaraan bermotor itu menjadi sesuai dengan standar baku mutu, dan ini akan menyebabkan kualitas udara menjadi baik. Dan yang selanjutnya, ya betul, kami baru 8,70% malahan Pak Indra, luas RTH pabrik kita. Jadi masih jauh, karena memang lahan di Sleman sangat luas, walaupun kami sudah dibantu oleh beberapa kegiatan, misalnya membuat wana desa dan sebagainya. Ini sudah beberapa tahun lalu, ini diinisiasi oleh provinsi, tetapi itu juga masih belum berkembang dengan baik. Oleh karena itu ya harapan kami masyarakat, ayolah mempunyai kesenangan untuk menanam, karena dengan menanam itu akan banyak manfaatnya. Selain kita mungkin akan mendapat buahnya, kita bisa melakukan konservasi air karena akar tanaman itu bisa mengikat air pada musim penghujan dan nanti dilepaskan pada musim kemarau, juga bisa mengatasi polusi udara di kita, dan lebih-lebih
Tanaman satu-satunya yang bisa menghasilkan oksigen. Itu Mbak Prima. Baik. Terima kasih sekali Bu Epi, terima kasih Pak Hendra, ini juga sudah bersedia berbincang-bincang membuka wawasan masyarakat ini berkaitan dengan menjaga kualitas udara di tengah musim kemarau. Salam sehat selalu Pak Hendra dan juga Bu Epi. Terima Ya kasih. Mbak, makasih Mbak Prima. Terima kasih Bu Epi, Pak Hendra. Selamat melanjutkan aktivitas kembali. Selamat sore. Selamat Ya, sore. selamat sore. Iya, pendengar tadi perbincangan kami dalam dialog tangga bencana sore hari ini. Terima kasih untuk Anda yang juga sudah bergabung. Kami kerabat kerja yang bertugas pamit undur. Selamat sore, selamat beraktivitas.